Beberapa wilayah Indonesia saat ini mulai terkena dampak dari fenomena El Nino. Lalu sebenarnya apa itu fenomena El Nino? Untuk itu hari ini saya sudah bersama Prakirawan BMKG Kota Tanjung Pinang, Kak Miranda. Halo, selamat pagi Kak Miranda. Halo, selamat pagi Kak Yoli. Oke, Kak Miranda, mungkin kan saat ini memang sedang happening di tengah masyarakat, juga di media sosial beredar bahwa ada fenomena El Nino. Tapi masyarakat mungkin masih kurang tahu apa sih itu fenomena El Nino. Oke. Baik, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Fenomena El Nino itu adalah fenomena di mana menghangatnya suhu muka laut di Pasifik Tengah sampai ke timur. Nah, hal ini mengakibatkan karena menghangatnya suhu muka laut, maka tekanan udara di wilayah tersebut akan rendah. Di mana nanti selanjutnya massa udara itu akan bergerak dari wilayah di sekitar Pasifik Barat ke daerah wilayah Pasifik Tengah hingga timur, termasuk di wilayah Indonesia yang berada di sekitar Pasifik Barat, seperti itu. Jadi El Nino ini pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia, karena memang tadi massa udaranya bergerak ya ke wilayah tengah atau timur Pasifik. Oke. Lalu dampak seperti apa nih yang akan dirasakan dengan daerah-daerah yang terdampak dari fenomena El Nino ini sendiri? Untuk beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami dampak El Nino secara signifikan itu akan mengalami penurunan curah hujan sehingga mengakibatkan kekeringan dan lain sebagainya. Jadi curah hujan ini akan turun karena memang aktivitas konvektifnya itu akan berkurang ya, karena kan massa udaranya bergerak atau berpindah ke wilayah lain sehingga potensi dari pertumbuhan awan-awan penyebab hujan itu akan rendah di beberapa wilayah di Indonesia. Oke, baik. Kak Miranda, lalu kan saat ini memang baru beberapa wilayah nih di Indonesia yang mengalami fenomena El Nino. Kenapa ini dampak dari fenomena El Nino ini di Indonesia tidak merata? Apa penyebabnya? Untuk fenomena El Nino ini memang dampaknya tidak merata ya di seluruh wilayah Indonesia. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang memang terdampak secara signifikan oleh El Nino, dan ada beberapa wilayah yang tidak terlalu signifikan dampaknya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tipe curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi ada beberapa wilayah di Indonesia yang memang memiliki tipe curah hujan monsunal, ada beberapa wilayah yang memiliki tipe curah hujan ekuatorial. Perbedaannya adalah kalau misalnya di tipe curah hujan monsunal, itu wilayahnya memiliki satu puncak hujan, sedangkan kalau di tipe ekuatorial itu memiliki dua puncak hujan. Salah satunya ini yang memiliki tipe pola curah hujan ekuatorial ini adalah Pulau Bintan. Pulau Bintan ini memiliki tipe curah hujan ekuatorial di mana memiliki dua puncak hujan. Kalau secara kasarnya itu bisa dikatakan bahwa Pulau Bintan ini sepanjang tahun mengalami hujan dari Januari hingga Desember. Namun memang di bulan-bulan itu curah hujannya fluktuatif, Mbak, seperti itu. Jadi kayak Oke, lalu Kak Miranda, untuk Pulau Bintan sendiri atau tepatnya Kota Tanjung Pinang, apakah dari perkiraan BMKG sendiri akan diperkirakan ikut mengalami dampak dari El Nino? Untuk di Pulau Bintan sendiri ini diperkirakan dampak dari El Nino ini tidak dirasakan secara signifikan ya. Namun terlepas dari terjadinya El Nino, memang di bulan Agustus ini curah hujan di Pulau Bintan memang rendah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Karena curah hujan terendah di wilayah Pulau Bintan ini biasanya terjadi pada bulan Februari dan juga bulan Agustus. Jadi memang terlepas terjadinya El Nino ataupun tidak, memang di bulan Agustus ini kita curah hujannya sekarang sedang rendah di bulan Agustus. Oke, lalu Kak, untuk perkiraan dari BMKG sendiri, El Nino ini biasanya untuk di tahun ini ya, diperkirakan akan terjadi dari bulan berapa sampai bulan berapa, Kak Miranda? Untuk El Nino saat ini masih diperkirakan berlanjut ya. Untuk saat ini El Nino dalam fase moderat atau sedang. Moderat. Ya, jadi sebelumnya itu di beberapa bulan sebelumnya itu fase lemah, sekarang sedang fase moderat dan akan terus dipantau. Nanti akan terus diupdate bagaimana perkembangan dari El Nino ini. Apakah mungkin ada perkiraan akan mengalami puncak tertingginya, parah-parahnya gitu, Kak? Untuk El Nino ini, untuk parah-parahnya belum ada ya, Mbak ya, untuk perakiraannya. Namun nanti akan diupdate seperti itu. Tapi yang pasti untuk di wilayah Pulau Bintan ini
memang dampak dari El Nino ini tidak terlalu signifikan ya untuk di wilayah Pulau Bintan. Untuk di wilayah Pulau Bintan ini yang mempengaruhi cuaca, kemudian dan juga variabilitas curah hujannya itu lebih dipengaruhi oleh faktor lokal. Karena memang Pulau Bintan ini kan dikelilingi oleh lautan ya, sehingga memang faktor lokalnya ini lebih kuat dalam mempengaruhi cuaca dan juga curah hujannya. Faktor lokal yang saya maksud itu seperti belokan angin ataupun shear line, kemudian pertemuan massa udara atau biasanya juga disebut dengan konvergensi yang memang itu berpotensi untuk meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan penyebab hujan. Oke, baik. Berarti Pulau Bintan ini termasuk yang curah hujannya itu setiap tahunnya selalu ada ya, Mbak? Iya. Oke, berbeda dengan daerah-daerah lain. Lalu Mbak, jika memang kita tidak terkena dampak dari fenomena El Nino, alhamdulillah nih. Tapi sebenarnya fenomena alam seperti apa nih yang menjadi ancaman bagi masyarakat Pulau Bintan khususnya? Untuk dampak dari El Nino sendiri memang sebenarnya kalau dibilang tidak berdampak di Pulau Bintan juga kurang tepat ya Mbak ya. Mungkin lebih tepatnya berdampak namun tidak terlalu signifikan untuk di Pulau Bintan. Nah, selain El Nino ini yang mungkin perlu diwaspadai oleh masyarakat terutama di bulan Agustus ini mungkin kebakaran hutan dan lahan ya. Karena memang tutupan awan yang rendah, kemudian suhu udara yang juga relatif hangat dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, sehingga dapat memicu terjadinya hotspot atau bisa disebut juga dengan titik api yang kemudian dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan juga lahan. Oke, baik nih. Terakhir Kak Miranda, lalu apa sih yang patut menjadi ancaman, lalu apa himbauan dari BMKG kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang? Untuk himbauan pada saat ini terutama di bulan Agustus ini dihimbau untuk lebih waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan, seperti tidak sembarangan menyalakan api di sekitar lahan. Kemudian juga untuk ketersediaan air ya, untuk lebih bijak dalam menggunakan air karena kalau misalnya ketersediaan air di Pulau Bintan ini kan banyak dipengaruhi juga oleh curah hujan ya. Kalau curah hujannya rendah kan berarti ketersediaan airnya juga otomatis akan ikut turun, sehingga mungkin lebih bijak dalam menggunakan air ya, supaya tidak terjadi kekurangan air dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Miranda atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yoli. Ya pemirsa UTV, itu tadi perbincangan saya bersama Prakirawan BMKG Kota Tanjung Pinang. Jadi memang fenomena alam El Nino ini sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, dampaknya juga sudah terasa yang mengakibatkan beberapa wilayah yang terdampak curah hujannya menjadi sangat rendah. Dan untuk Pulau Bintan sendiri sebenarnya dampak dari fenomena El Nino ini tidak begitu terasa signifikan. Dan khususnya untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yoli Andini, Muhammad Fahrullah, UTV mengabarkan.